selanjutnya yaitu materi pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan yang akan dipaparkan oleh Dr. Eko Amiaji Julianto SPMP. Kepada Pak Eko, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nurul sebagai MC. Selamat pagi Prof. Nur. Terima kasih sudah memberikan materi terkait pertanian berkelanjutan. Terima kasih Pak Eko, Nggih, Kang Injang, Nun nggih, Sewu, sehat ye, selalu. Nggih. ye, alhamdulillah, ye. Baik, suara saya bisa didengar, Mbak MC? Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Baik, saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Baik, ya. Eh, Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan. Ya, ini adalah pesan dari panitia untuk materi yang harus saya berikan pada kesempatan ini. Tadi eh, saya sempat mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nur sebagai pemberi materi yang pertama, bahwa kaitan pertanian berkelanjutan dengan perspektif lahan ya. Jadi ini saya hanya bagian dari pertanian berkelanjutan. Kalau kita kupas itu ada tiga aspek, yaitu ada lahan atau mungkin ekologi begitu ya. Kemudian ada ekonomi dan ada eh, sosial budaya. Oh, budidaya dan sosial budaya gitu. Nah, tiga aspek itu tentu saja akan menjadi satu kesatuan untuk membuat sebuah pertanian yang berkelanjutan ya. Jadi harus ada aspek lahannya, ada aspek budidayanya, dan ada ekonomi dan sosial budaya. Itu biasanya merupakan satu kesatuan yang nanti membangun sebuah pertanian berkelanjutan pada beberapa kegiatan yang tertentu begitu. Baik, dari sisi perspektif lahan itu kita harus kembali ke kompetensi, ya, kompetensi apa yang akan diraih dalam membahas pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan, yaitu di mana setelah mengikuti praktikum pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan, mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi ini. Pertama adalah memahami praktik budidaya yang ramah lingkungan. Ya, sehingga nanti akan saudara dapatkan bagaimana menilai sebuah uh, kegiatan lahan ya yang di lahan itu apakah dia ramah apa tidak terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengenali dampak positif praktik secara organik dari aspek lingkungan dan ekonomi. Nah, nanti akan disinggung juga tentang apa itu pertanian organik ya. Kemudian kompetensi yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian dan membuat rekomendasi anjuran sesuai konsep pertanian berkelanjutan. Jadi nanti saudara juga diharuskan bisa membuat sebuah rekomendasi. Jadi kalau saudara sudah tahu permasalahannya, itu nanti rekomendasi apa yang dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Itu nanti akan bisa saudara dapatkan setelah saudara memahami uh, perspektif lahan dari sisi perspektif lahannya nanti. Nanti akan dilengkapi oleh pembicara yang lain yang akan berbicara tentang dari aspek budidaya dan dari aspek ekonomi sosial budaya. Karena dalam menentukan itu pertaniannya berkelanjutan apa tidak, itu dari aspek ketiganya yang akan memberikan kontribusi. Ada 17 poin nanti yang akan saudara nilai. Gitu. Baik, eh, dalam perspektif lahan, kiranya tidak akan bijak ya kalau saya tidak membahas tentang lahannya sendiri. Jadi lahan itu, atau biasa kita sebut dengan sumber daya lahan atau land resources ya itu adalah merupakan sumber daya alam yang sangat penting ya untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Nah, kegiatan manusia itu bisa
berupa kegiatan pertanian, bisa kegiatan selain pertanian. Jadi kalau nanti dipisah, itu ada penggunaan lahan untuk pertanian dan penggunaan lahan untuk non-pertanian. Kemudian dalam Sitorus ya, itu dia mendefinisikan apa itu sumber daya lahan ya, di mana merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari di dalamnya ada iklim, masuk ke dalamnya relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya, sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Ya, itu adalah kita kalau membahas sebuah lahan gitu. Jadi merupakan gabungan itu semua, mulai dari iklimnya, reliefnya, tanahnya, airnya, vegetasinya seperti apa, dan benda yang ada di atasnya, termasuk manusia. Ya, itu yang mempunyai pengaruh ya terhadap penggunaan lahan tersebut. Oke. Oleh karena itu, sumber daya lahan itu dapat dikatakan sebagai sebuah ekosistem, ya. Karena apa? Karena merupakan hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan dengan lingkungannya, ya. Itu karena merupakan hubungan yang sangat dinamis, maka dia membentuk sebuah ekosistem, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita membahas lahan ini cukup penting karena apa? Dalam kenyataannya sehari-hari itu manusia itu selalu ingin memuaskan kebutuhan dan keinginannya yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ya. Sedangkan pengelolaan sumber daya lahan itu seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Jadi lahan itu seperti dikebiri ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan lahan itu kan sebenarnya punya kemampuan ya, yang biasa kita sebut dengan kemampuan lahan. Nah, kalau kita menggunakan lahan sesuai dengan kemampuannya itu nggak masalah, no problem. Tetapi kalau kita menggunakan lahan di luar kemampuannya, itu lahannya menjadi rusak ya, bisa terjadi proses degradasi lahan. Gitu ya. Ya. Akibatnya apa? Karena ada proses penggunaan lahan yang di luar kemampuannya tadi, banyak lahan yang berkualitas tinggi itu menjadi berkurang jumlahnya. Sedangkan tinggal tersisa lahan-lahan yang kualitasnya rendah, yang biasa kita sebut dengan lahan marginal. Ya. Nah, ini nanti saudara di dalam PB ini akan dibawa ke lapangan pada sebuah lahan yang biasa kita sebut dengan lahan marginal. Karena kalau kita menggunakan lahan yang berkualitas tinggi, itu biasanya sudah sulit kita dapatkan, ya. Maka kita mendapatkan lahan yang uh, panitia ya sudah bekerja keras untuk membawa saudara ke tempat lahan yang marginal atau yang kualitasnya rendah. Kemudian penggunaan aktivitas tadi itu akibatnya membuat kapasitas daya dukung yang menurun, ya, kapasitas daya dukung yang menurun. Sedangkan di lain pihak permintaan akan sumber daya lahan kan terus meningkat akibat apa? Pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat, ya, kemudian peningkatan konsumsi dengan bertambahnya penduduk. Nah, itu terjadi sebuah hubungan yang tidak seimbang, gitu ya, yang tidak seimbang. Ya. Nah, di dalam membahas lahan, itu ada yang biasa kita sebut dengan penggunaan atau land use, di mana penggunaan lahan itu bisa kita kelompokkan ke dalam dua kelompok besar ya. Ya kalau kita itu biasanya penggunaan lahan untuk pertanian ya. Tapi ada penggunaan lahan untuk keperluan lain yang biasa kita lahan bukan pertanian ya, bukan pertanian. Nah, sekarang itu kan lahan-lahan kita seringkali di bidang pertanian ya, seringkali kan kita mendengar cerita tentang adanya konversi lahan ya. Jadi penggunaan lahan pertanian dipakai untuk infrastruktur, dipakai untuk pemukiman, dipakai untuk apapun itu di luar pertanian, sehingga lahan pertanian, terutama lahan-lahan subur itu semakin sempit. Ya. Baik, setelah kita melihat latar belakang tersebut, tentunya degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan itu eh, akan sedikit terancam ya, akan sedikit terancam keberlanjutannya karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian di samping itu ada alih fungsi lahan tadi ya, alih fungsi lahan, lahan pertanian dipakai untuk non pertanian ya, bisa untuk infrastruktur dan lain sebagainya ya.
Kemudian ada juga kegiatan yang sebenarnya dia pertanian tetap pertanian, tetapi dia mengancam eh, keberlangsungan atau keberlanjutan pertanian sendiri. Setenya itu terancam. Yaitu biasanya kita gunakan penggunaan lahan yang lereng terjal ya untuk tanaman semusim. Jadi saudara bisa melihat pada tempat-tempat yang berlereng curam itu kadangkala sering dipaksa ditanami. Sebenarnya kan itu lereng-lereng yang mempunyai kemampuan untuk tererosi cukup tinggi. Nah, itu harusnya menjadi catatan ya supaya tidak terjadi lagi karena nanti mempunyai peluang erosi yang cukup tinggi ya. Kemudian penggunaan agrokimia beracun itu kadangkala karena eh, budidaya yang intensif ya, budidaya yang intensif itu menimbulkan penggunaan bahan-bahan kimia sehingga kita uh, ciptakan kegiatan praktikum pertanian berkelanjutan ini ya. Nah, degradasi lahan dulunya itu seringkali kita kait-kaitkan dengan erosi tanah ya, seperti banjir, longsor, pencemaran, pembakaran dan lahan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Nur, itu tanggung jawab siapa ya? Supaya kita itu bisa melakukan aktivitas pertanian yang berkelanjutan. Itu sebenarnya tanggung jawab kita semua ya. Banyak pilihan ya, banyak pilihan yang bisa kita pakai sehingga di dalam aktivitas pertanian itu kita melakukan aktivitas pertanian yang berkelanjutan ya. Jadi kita tentu saja harus menempatkan peran kita masing-masing untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, masalah lingkungan ini sebenarnya memang menjadi masalah pada negara-negara yang berkembang ya, karena eksploitasi lahan yang berlebihan, ya, adanya perluasan areal tanam, kemudian ada penggunaan lahan hutan untuk pertanian intensif ya. Eh, itu adalah beberapa hal yang muncul biasanya pada negara-negara berkembang yang akhirnya mempunyai akibat pada permasalahan lingkungan ya. Kemudian site atau tempat yang akan saudara tuju nanti itu adalah di eh, lahan pasir pantai, itu ada permasalahan nanti munculnya mungkin salinisasi ya. Jadi kadar garam akibat intrusi air laut dan lain sebagainya. Nah, dan akibat memang suasana di situ memungkinkan terjadi pasokan garam ya yang cukup tinggi lewat udara maupun lewat airnya gitu ya. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan degradasi kesuburan tanah dan langkanya bahan bakar kayu itu dapat dijadikan indikator masalah kritis ini. Jadi sebenarnya kalau kita tidak akhirnya membuat sebuah komitmen ya, komitmen bahwa pertanian berkelanjutan ini penting, itu sebenarnya eh, kita akan mengalami permasalahan yang berlarut-larut. Ya. Kita sudah tahu sekarang ya bahwa energi kita itu apalagi kalau mobil masih menggunakan bahan bakar fosil itu kan relatif lebih banyak dibandingkan yang masih yang menggunakan mobil berbahan ini ya menggunakan mobil listrik gitu ya. Nah, sebenarnya indikator degradasi kesuburan tanah, adanya penurunan kesuburan tanah, dan kalau dulu orang memasak itu dengan mudah mendapatkan bahan bakar kayu kan. Nah, sekarang itu sulit ya memasak harus menggunakan gas dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bisa dijadikan indikator ini ada permasalahan ini, ya, ada permasalahan ini. Kalau dulu mudah untuk mendapatkan, sekarang kok sulit. Nah, ini menjadi tanda tanya sebenarnya kita. Ini adalah beberapa contoh pemandangan ya bahwa budidaya tadi tetap digunakan untuk pertanian, tapi bisa menurunkan degradasi lahan. Itu adalah misalnya bercocok tanam searah lereng ya. Kalau lerengnya itu ke arah sana ya, ke depan kita nah, itu kan dia bercocok tanamnya harusnya kan ke arah sini ya, menyapu lereng itu. Tapi dia searah lereng, itu kan memungkinkan erosi bisa berjalan dengan lebih mudah begitu ya. Erosi bisa berjalan dengan lebih mudah. Kemudian ini adalah contoh ekosistem yang mungkin masih terjaga ya, ekosistem yang masih terjaga sehingga dia bisa menjadi lebih mandiri gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana lahan-lahan yang pada lereng-lereng yang cukup curam tetap ditanami karena punyanya hanya itu sehingga mau tidak mau harus tetap ditanami. Tapi kita tahu bahwa nanti
di dalam budidayanya itu kadangkala dia tidak memenuhi kaidah-kaidah konservasi ya, bercocok tanam yang searah lereng, yang harusnya menyapu lereng begitu. Baik, beberapa penelitian itu sudah menyebutkan sebenarnya bahwa penyebab degradasi lahan, terutama erosi tanah, itu bisa menurunkan hasil produksi beberapa komoditas tertentu ya. Kemudian lahan-lahan pertanian yang menurun kualitasnya itu karena adanya penggunaan atau pengelolaan lahan yang sangat intensif dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia, itu muncul agrokimia, insektisida, pestisida, dan herbisida di dalam situ sehingga kualitasnya menjadi menurun ya. Di dalam residu insektisidanya ada organofosfat, organoklorin, ada karbamat. Itu adalah sebagai indikator-indikator bahwa di situ terjadi penurunan kualitas ya. Itu bisa muncul di residu insektisidanya. Ini adalah contoh budidaya, jadi tetap digunakan pertanian, tapi bisa menurunkan atau bisa mendegradasi kualitas lahannya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh budidaya yang di lereng terjal ya. Lereng terjal karena punyanya hanya ini. Harusnya kan pengairan itu dari atas ke bawah ya. Kalau di sini masih ada mata air di atas, itu kan irigasinya dari atas ke bawah. Nah, ini tidak, karena di atas tidak ada air, maka dia mengambil air dari bawah, dipompa ke atas untuk irigasinya. Nah, ini kan cost-nya sangat besar ya. Cost-nya yang harus menyediakan pompa, harus menyediakan bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, tenaga kerja ya. Nah, itu akibat apa? Ekosistem yang sudah tidak baik lagi ya. Ekosistem yang sudah tidak baik lagi. Nah, ini adalah contoh beberapa hal di mana ekosistem sudah tidak mendukung ya. Sehingga banyak bergelantungan ini saluran-saluran air, pipa-pipa air yang bergerak dari bawah ke atas. Harusnya kalau sistemnya masih bagus, ada banyak apa mata-mata air, itu kan harusnya tidak akan terjadi seperti ini. Baik. Kemudian masalah ini tadi juga sudah disebutkan bahwa tidak bisa berjalan sendiri karena semuanya itu ada hubungannya dengan kebijakan kadangkala ya. Ada hubungannya dengan sosial dan ada hubungannya dengan ekonomi. Bahkan ada hubungannya dengan budaya ya. Pada saat ini prioritas utama kita itu kan meningkatkan produksi ya. Sehingga aspek kelestarian budaya atau kelestarian sumber daya lahan itu tertinggalkan. Jadi yang penting itu uh, targetnya tercukupi, tapi bagaimana kelestariannya itu mungkin masih belum terpikirkan ya. Kemudian ini adalah salah satu penyebab kondisi ekonomi petani yang pada umumnya rendah ya. Itu menjadi faktor sendiri. Tapi tadi sudah diberikan semangat sama Prof. Nur ya, dengan luasan areal yang cukup sempit ya. Bagaimana kita memanage supaya tetap bisa melakukan aktivitas budidaya yang berkelanjutan ya. Itu tantangan ya, tantangan. Baik. Kemudian karena tempat kita itu adalah di lahan pasir pantai, ini akan saya singgung kaitan dengan lahan ini, yaitu lahan pasir pantai ya. Supaya saudara punya gambaran kira-kira lahan pasir pantai itu seperti apa gitu. Baik, lahan pasir pantai itu merupakan lahan marginal. Jadi kalau dibilang kualitasnya rendah ya. Mungkin beberapa tahun sebelumnya, mungkin tahun 2000 atau tahun di bawah 2000, itu tidak ada yang melirik lahan pasir pantai ini. Karena dianggap masih banyak lahan-lahan yang lebih subur. Maka lahan pasir pantai waktu itu mungkin terlantar ya, tidak dipergunakan. Tapi pada tahun berapa begitu sudah mulai lahan pasir pantai dipergunakan dengan menyewa, kalau tanah itu adalah sultan ground itu menyewa dengan sangat murah per meternya uh, supaya bisa menanami ya. Sampai sekarang kalau saudara di lahan pasir pantai itu kan banyak juga yang masih
tidak termanfaatkan ya lahan pasir pantai. Itu karena apa? Dia merupakan lahan marginal. Jadi sebenarnya adalah lahan yang bermasalah yang punya produktivitas rendah ya. Mutunya itu rendah karena beberapa faktor pembatas kalau kita gunakan untuk peruntukan tertentu. Jadi lahan ini sebenarnya lahan yang bermasalah. Nanti akan saudara kunjungi pada saat saudara ke lapangan ya. Nah, faktor pembatasnya kira-kira apa? Yang paling utama adalah kemampuan ya memegang dan menyimpan air. Jadi kemampuan memegang dan menyimpan air serta unsur hara itu rendah. Jadi kalau saudara menyiram di sana dengan cepat dia akan cepat kering. Kalau saudara memupuk di sana dengan cepat pupuknya akan segera hilang ya. Nah, itulah yang salah satu faktor pembatas. Kemudian infiltrasi dan evaporasi tinggi. Jadi kemampuan melalukan air itu tinggi karena fraksinya kan pasir ya. Fraksinya itu pasir sehingga kalau kita siram itu kan airnya cepat sekali bergerak ke arah bawah karena kayak gravitasi. Jadi kecepatan aliran airnya itu tinggi, infiltrasinya tinggi. Kemudian sudah kecepatan aliran airnya tinggi, penguapannya, evaporasinya itu tinggi. Jadi kemampuan menyimpan air tinggi, penguapannya tinggi. Jadi tidak dapat apa-apa akhirnya. Sehingga harus punya sistem bagaimana mempertahankan air di situ bisa lebih lama, gitu ya. Kesuburan dan bahan organik sangat rendah. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi faktor pembatas dari lahan pasir pantai. Ya. Nah, ini adalah beberapa hasil analisis, saya kira tidak perlu saya sebutkan. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan, ini teksturnya adalah pasiran, ya, strukturnya berbutir, konsistensinya lepas, sangat porus, ya, sehingga daya sangga air dan pupuk sangat rendah, miskin hara dan kurang mendukung pertumbuhan tanaman. Itu adalah beberapa faktor pembatas di lahan pasir pantai, ya, gitu. Kemudian pada lahan pasir pantai itu juga memiliki kemampuan menyediakan udara yang berlebihan. Jadi banyak rongga atau pori-pori yang makro maupun meso yang bisa diisi oleh udara, sehingga apa? Kalau umpama di situ itu ada bahan organik cepat teroksidasi. Kalau di situ ada sesuatu yang basah, maka bahan basahnya itu akan cepat kering. Itu karena udaranya sangat tinggi, menempati pada beberapa pori yang ada di dalam tanah yang bisa ditempati oleh udara. Kan saudara sudah tahu bahwa proses dekomposisi atau proses oksidasi itu kan harus ada pasokan oksigen. Ya. Kalau oksigennya banyak di situ, ya nanti kalau ada bahan organiknya cepat terurai. Gitu ya. Kemudian, kemudian ini saya kira sudah. Jadi kalau kita orang tanah itu ya biasanya membuat monolit itu adalah kita membuat irisan dengan sebuah bidang tegak lurus dengan tanah. Nah, itu kemudian kita simpan ke dalam sebuah tempat yang bingkai begitu. Nah, yang paling sulit adalah membuat monolit itu dari tanah pasir pantai. Karena apa? Kalau kita ada gerakan atau goyangan atau gaya sedikit itu dia akan hancur. Jadi mudah hancur sehingga mungkin harus menggunakan perekat ya supaya dia tidak hancur sehingga bisa dibuat monolitnya. Nah, mengapa kita harus juga memikirkan lahan pasir pantai ini? Karena potensinya ada, ya. Potensinya ada. Kita kan negara kepulauan, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Nur. Jadi, karena kita negara kepulauan, maka kita itu banyak garis pantai, ya. Garis pantai itu banyak. Sehingga ini memungkinkan lahan-lahan pasir pantai itu bisa kita temui ya di wilayah Indonesia ini. Karena apa? Kita negara kepulauan, ya. Jadi potensinya banyak, bahkan kalau kita ukur ya, mulai dari Indonesia sampai Jawa, kemudian sampai provinsi, itu sudah ada bisa kita jumlahkan berapa kira-kira kalau provinsi DIY itu 3.300 hektar ya. 3.300 hektar itu kan luas sekali ya. Luas sekali sehingga meskipun lahan marginal tentu saja kita bisa menggunakannya secara arif ya, secara arif begitu. Karena bentangan ya, bentangan pasir pantai ini
kalau dari garis pantai itu sampai ke arah daratan itu sampai 3 kilometer ya, 1 sampai 3 kilometer itu kita sebut sebagai bentangan pasir pantai. Ya. Nah, kemudian kalau wilayah lahan pasir pantai ini biasanya kan datar ya, tidak bergelombang, kemudian jarang banjir ya, sinar mataharinya melimpah. Kalau saudara di sana cepat hitam nanti ya, kedalaman air tanahnya dangkal ya. Kemudian persiapan pengolahan tanahnya lebih mudah ya, karena berbeda dengan beberapa jenis tanah tertentu yang kalau kita olah butuh effort yang sangat tinggi, tetapi kalau tanah pasir pantai ini lebih mudah ya. Itu adalah sisi positif dari lahan pasir pantai. Kemudian beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk pengelolaan lahan ini ya, itu adalah penggunaan mulsa ya. Penggunaan mulsa ini bisa kita gunakan uh, di wilayah lahan pasir pantai. Mulsa ini bisa menggunakan yang sintetik maupun yang alami ya. Kalau yang sintetik misalnya menggunakan plastik ya. Kalau yang alami bisa jerami padi atau sisa-sisa tanaman lainnya. Bisa menggunakan glirisida dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh budidaya di lahan pasir pantai. Saudara bisa bayangkan kan kalau ke sana mesti panas begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ada mulsa plastik ini. Tujuannya apa tadi? Ada sifat yang dimiliki pada lahan pasir pantai itu adalah penguapannya tinggi. Maka dikasih plastik ini untuk mengurangi penguapan ya, untuk mengurangi penguapan. Ini kan sistemnya sama dengan di mobil ya, misalnya kaca mobil. Semakin gelap ya. Ini juga begitu. Semakin tebal atau semakin apa dia bisa mengurangi radiasi matahari itu berapa persen gitu ya. Itu akan mempengaruhi kelembapan yang ada di bawahnya ini. Kemudian bisa juga menggunakan bahan organik ya. Bahan organik ini bisa menggunakan beberapa kotoran, bisa berupa pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk hijau dan lain sebagainya. Nah, beberapa budidaya di lahan pasir pantai itu kadangkala kalau budidaya di lahan-lahan yang biasa ya itu biasanya kan kalau bahan organik misalnya kotoran hewan itu kan diberikan dalam bentuk yang sudah kita inkubasi ya, sudah kita inkubasikan supaya nanti tidak terjadi panas yang berlebihan sehingga kalau diberikan ke dalam tanah tidak menyebabkan perakarannya terbakar dan mati tanamannya. Di lahan pasir pantai itu beda. Misalnya saya menemui dulu ada budidaya buah naga yang paling terkenal di Indonesia itu yang pertama budidaya di situ sepertinya Romo siapa namanya itu saya lupa. Itu malah kalau kotoran hewan itu diberikan dalam bentuk segar dan tanamannya tidak mati. Ini adalah apa ya budidaya spesifik lokasi. Kalau di tempat lain harus diinkubasikan dulu supaya tidak menyebabkan perakaran terbakar. Kalau di sini enggak, malah dalam bentuk segar ya. Dan tanamannya tidak mati, produksinya juga bagus ya. Nah, ini adalah contoh bahan organik. Jadi bahan organik ini bisa diberikan di atasnya ya, di atas tanah, tapi bisa juga dicampur dengan tanahnya ya. Bisa di atas, kemudian kalau dia disiram nanti akan larut ya ke dalam tanahnya, tapi juga bisa kita campurkan baru disiram ya. Kemudian eh, metode yang lain bisa menggunakan bahan-bahan yang halus ya, bahan-bahan yang halus. eh, Tadi sudah disebutkan bahwa teksturnya kan didominasi oleh fraksi yang kasar, pasiran begitu. Padahal yang punya kemampuan untuk menahan unsur hara itu kan yang berukuran koloid ya, yang bisa dimiliki oleh kalau fraksi itu adalah fraksi lempung ya, fraksi lempung. Maka kadangkala ditambahkan lempung ke situ supaya bisa meningkatkan KPK misalnya ya, kapasitas pertukaran kation atau kemampuan menahan air maupun unsur hara ya. Bisa juga abu vulkan. Kebetulan kita kan dekat Gunung Api Merapi sehingga kalau terjadi letusan gunung api yang mengeluarkan abu vulkan itu bisa dipergunakan sebagai bahan halusnya ya.
Bisa juga endapan saluran sungai, biasanya endapannya kan halus gitu ya, itu bisa dipergunakan. Atau kolam-kolam waduk yang merupakan hasil endapan macam-macam, itu juga bisa dipergunakan sebagai bahan halus. Gunanya adalah untuk meningkatkan jumlah koloid, sehingga meningkatkan kapasitas pertukaran kationnya tadi. Nah, ini contohnya. Nah, bisa ditabur bahan halusnya itu di atas, ya, di atas, kemudian disiram, dia tercampur. Tapi bisa dicampur langsung juga, ya, bisa dicampur juga untuk proses pengelolaan tanahnya. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah bisa menggunakan lapisan kedap, ya. Infiltrasinya kan tinggi tadi, sehingga kalau kita kasih air cepat hilang, kalau kita kasih pupuk cepat hilang juga. Maka kita hilangi atau kita halangi infiltrasi ini, yaitu menggunakan lapisan kedap. Jadi sebelum ada lapisan tanah di atasnya sebagai apa lapisan perakaran nanti ya, itu itu dikasih di bawahnya lapisan kedap dulu dalam bentuk lembaran plastik, aspal, bitumen, lempung dan lain sebagainya atau semen, baru dikasih tempat tumbuh atau media tumbuhnya di atasnya. Sehingga kalau kita kasih air atau kita kasih unsur hara, dia tidak akan hilang kemana-mana. Gitu ya. Oke, kemudian di pantai itu biasanya anginnya kan sangat kencang ya. Makanya kalau saudara di pantai meskipun terik yaitu kelihatannya masih tetap sejuk itu karena anginnya sangat kencang. Nah, bagi manusia mungkin enak ya, bisa ISIS begitu ya, bisa tidak membuat apa berkeringat ya karena anginnya kencang. Tapi bagi tanaman itu bisa menyebabkan tanamannya roboh. Maka biasanya ada barrier atau tanaman pemecah angin ya. Tanaman pemecah angin itu bisa bersifat sementara, bisa permanen. Bersifat sementara itu bisa menggunakan anyaman bambu dan lain sebagainya, atau bisa menggunakan tanaman-tanaman yang nanti ditanam secara agak rapat begitu, supaya kalau angin dari laut ke daratan itu tidak menyebabkan tanamannya roboh. Nah, mengapa tanaman roboh? Kita kembali ke sifat tadi yang banyak fraksi pasirnya ya. Fraksi pasir itu kan mudah ditembus oleh akar ya. Fraksi pasir itu mudah ditembus oleh akar. Nah, tetapi akarnya dan nanti batangnya itu tidak dengan kuat dipegang oleh tanah ya, tidak kuat dipegang oleh tanah sehingga kalau ada angin yang terlalu kuat itu nanti bisa roboh. Maka dibutuhkan tanaman pemecah angin ini atau anyaman yang bersifat sementara untuk pemecah angin ini. Nah, macam-macam tanamannya bisa digunakan seperti ini ya, bisa dianyam atau langsung begini ya, bisa menggunakan tanaman-tanaman tertentu yang ditanam secara rapat gitu ya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan atau menghilangi faktor pembatas tadi dengan menggunakan amelioran ya, atau bahan-bahan pembenah tanah ya, amelioran. Nah, bahan pembenah tanah itu bisa latek, ya kapur, batuan fosfat, brotong, siulit dan sebagainya. Itu gunanya untuk beberapa hal terkait ini ya. Kemudian di bahan pasir pantai itu kadangkala juga menggunakan sistem lorong atau alley cropping ya. Biasanya kita sebut alley cropping ya. Jadi sebelum tanaman utamanya dipanen, dia menggunakan tanaman-tanaman pupuk hijau. Jadi gabungan dikombinasi begitu untuk budidayanya. Kemudian yang terakhir adalah irigasi. Tadi kan ada permasalahan air ya. Nah, irigasi itu biasanya mereka kalau dulu zaman tahun berapa itu menggunakan sumur renteng. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan drip irrigation atau irigasi tetes, dan nanti saudara akan bisa temui pada saat saudara ke lapangan. Nah, kalau sumur renteng itu dulu begini. Jadi dia ada bis-bis sumur itu yang dipasang secara apa jarak tertentu begitu ya. Nah, nanti sumber airnya diisi di sini, nanti bis yang sini dengan menggunakan bejana berhubungan itu ya, nah, itu nanti ketinggiannya sama. Jadi ketinggian air di sini sama dengan di sini. Nah, nanti kalau dia menyiram tanaman di sini menggunakan yang di sini, menyiram tanaman di sini menggunakan yang di sini. Nah,
itu adalah untuk memudahkan operasional dan untuk memudahkan di dalam apa ya supaya mempertahankan kelembapannya ini dengan baik gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan ini ya drip irrigation ini pada wilayah-wilayah pasir pantai ini nanti saudara bisa ini lebih efisien di mana uh, irigasi maupun pemupukan itu lewat ini ya sehingga lebih terukur kebutuhan airnya itu berapa dalam satu hari. Kalau menggunakan sumur renteng tadi itu mungkin butuhnya air dalam satu hari itu misalnya satu tanaman hanya setengah liter itu bisa jadi dikasih 1 liter. Tapi kalau menggunakan drip irrigation ini itu lebih lebih terukur nanti butuhnya berapa itu yang dikasih ya. Baik, kemudian untuk pertanian organik, karena kompetensinya juga meliputi pertanian organik, itu sebenarnya kita ada eh, sebuah regulasi yang harus kita apa kita acu, yaitu BSN SNI 016729/2002. Jadi kalau produk pertanian organik dinyatakan organik kalau dia punya ini, ya SNI ini, ya. Nah, pertanian organik ini adalah ramah lingkungan, biaya sangat rendah karena pupuk dan pestisida digunakan berasal dari alam sekitar petani. Oleh sebab itu, pada pertanian berkelanjutan, saudara juga diajari nanti pada pemateri ketiga, kalau nggak salah pada hari ini, itu adalah bagaimana membuat POC, POP, kemudian PGPR, kemudian pestisida alami ya dan lain sebagainya. Itu adalah supaya aktivitas pertaniannya nanti menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, yang ramah lingkungan. Oke. Kenapa penting ya kita membahas bahan organik? Ini karena bahan organik adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan pertanian di daerah tropika basah. Indonesia kan masuk tropika basah. Jadi kuncinya itu sebenarnya di bahan organik, seperti nenek moyang kita ini ya. Nah, kemudian ini ada sebuah ungkapan tanaman sehat tumbuh pada tanah yang sehat. Ini tentu saja saya dan saudara akan setuju ya. Tanaman sehat tumbuh pada tanah yang sehat. Konsep lama itu kan memandang tanah statis, ya. Tapi konsep baru tanah adalah benda dinamis, yaitu kalau konsep lama tanah adalah benda statis, kesuburan adalah fungsi dari fisik, kimia, dan biologi. Konsep baru tanah adalah benda dinamis, kesuburan adalah fungsi dari kehidupan sehingga tanah ini bisa sehat, sakit, atau mati. Nah, kita berusaha tanah-tanah kita menjadi tanah-tanah yang sehat. Kalau yang sakit, ya kita sehatkan bagaimana, ya, gitu. Karena tanah-tanah kita sekarang itu banyak yang sakit. Jadi, oke, oke. Ah, tanah kita sehat itu kalau kondisi fisik, kimia, dan biologinya baik, ya. Kondisi fisik itu meliputi tata udara dan tata air, ya. Kondisi fisik itu tata udara dan tata air. Jadi harus seimbang. Kimia itu adalah tata hara. Tata hara itu kan tidak boleh hara tertentu yang banyak di dalam tanah. Misalnya hanya banyak Al-nya, kan nggak boleh. Harus ada imbangan-imbangan. Kan ada unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar, mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi harus ada. Yang mikro jangan jumlahnya banyak, melebihi yang makro. Ya, sehingga itu merupakan tata hara. Kemudian biologi itu adalah tata kehidupan. Ya, misalnya kalau di dalam tanah maksud saya ada makro, meso, atau mikro, fauna, flora, itu berarti eh, indikator tanahnya ada tata kehidupan. Tapi kalau di dalam tanahnya itu tidak ada misalnya cacing, tidak ada yang lain sebagainya, itu kita harus tanda tanya, ini tata kehidupannya bagaimana. Oke. Oke. Jadi aspek lahan ini atau ekologi itu melibatkan ada tanah, ada air, ada tanaman, ada iklim. Kemudian saya menuju ke cara kerja ya, karena
beberapa pengalaman saya di dalam memberikan materi ini kadangkala teknisnya ini apa tidak disebutkan ya. Makanya saya akan membahas sedikit. Jadi yang pertama, mahasiswa melakukan observasi dan pengamatan praktik budidaya yang dilakukan oleh kelompok tani atau petani. Nah, ini akan lebih baik nanti kalau saudara wawancara adik-adik, itu adalah kelompok tani itu merupakan ketuanya. Karena ketuanya itu kan wawasannya luas. Dia akan menjangkau eh, bidang-bidang tanah atau bidang-bidang lahan yang lebih luas. Ya. Atau bisa Pak Duku. Intinya, carilah sampling kalau misalnya kurang, saudara tidak puas, itu adalah sampling yang saudara eh, jadikan orang yang diwawancara itu adalah yang wawasannya luas. Biasanya dimiliki oleh ketua kelompok tani, bisa juga Pak Dukuh dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian mahasiswa melakukan penilaian terhadap kondisi lingkungan budidaya tanaman, meliputi tanah, air, tanaman, iklim, dan eh, lain-lain ya, dengan menggunakan rubrik 1.1, yaitu aspek ekologi atau lingkungan. Setelah itu baru dilanjutkan ke rubrik 2. Ya. Jadi ada 2 rubrik, ada rubrik 1, ada rubrik 2. Nah, yang ketiga, mahasiswa melakukan diskusi hasil pengamatan dan pengukuran lingkungan budidaya tanaman. Ini untuk mengisi poin-poin yang berkaitan dengan budidaya tanaman. Yang keempat, mahasiswa membuat kesimpulan praktik budidaya berdasarkan aspek lingkungan, dia ramah lingkungan menggunakan bahan organik, mengurangi cemaran kimia, dan sebagainya. Ya. Kemudian mahasiswa mendiskusikan penyusunan rekomendasi. Nah, saudara dituntut untuk bisa setelah membuat sebuah kesimpulan, buatlah sebuah rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan-permasalahan nanti yang muncul di lapangan itu. Nah, untuk rubrik 1, yaitu penilaian praktik pertanian berkelanjutan di tingkat petani, itu aspek ekologi atau lingkungan, yaitu tanah dan air. Nanti ada beberapa poin yang sudah harus saudara isi ya. Yaitu pertama jenis penguasaan lahan. Ini kan poinnya ada 5, sangat baik, dan sampai 1 ya, sampai 1 gitu ya. Nah, kalau jenis penguasaan lahan itu dia 100% miliknya sendiri, itu saudara kasih angka 5 nanti skornya. Ketinggian tempat kalau nanti saudara di lapangan membawa altimeter, saudara bisa menggunakan itu atau mungkin alat yang lain ya, itu akan ketemu ya. Nah, di koordinat tersebut ketinggian tempatnya berapa. Kemudian kemiringan ya. Kemiringan ini saudara bisa menggunakan alat yang disebut dengan klinometer ya. Kalau saudara dibekali klino, saudara bisa melihat kemiringannya di sana ya. Semakin datar, semakin baik ini nilainya ya. Kalau kemiringannya 0 sampai 3%, itu kan sangat baik, poinnya 5. Tapi kalau lebih dari 10%, berarti tidak baik, poinnya hanya 1. Kemudian volumenya bagaimana, teksturnya bagaimana, saudara bisa merasakan ya. Drainasenya bagaimana ya. Ini di wilayah lahan pasir ya. pH-nya bagaimana? pH ini saya kira saudara juga dibekali ya untuk bisa mengukur pH tanahnya dan pH airnya ya. Kalau pH tanahnya saudara melarutkan bagian tanah tertentu dengan cairan tertentu, kemudian baru diukur. Kalau pH air saudara berusaha untuk mengambil air di sana, kemudian saudara ukur pH-nya. Nah, bahan organik itu juga saudara juga diberikan apa Nah, alat saya kira ya bahan untuk bisa mengukur ini di lapangan, bisa menggunakan asam peroksida ya. Bagaimana mengukur bahan organik di lapangan ya. Bau air irigasi, kekeruhan sampai pengolahan tanahnya ya itu. Itu adalah faktor ekologi atau lingkungan, meliputi tanah dan air ya. Itu harus saudara isi dengan membuat poin-poin. Kemudian tanaman, ya tanaman ini mulai dari jenis tanaman, benih lahan sawah, benih lahan tegalan, pupuk, penggunaan pestisida, pengelolaan limbah. Ini saudara isi, ya poinnya berapa. Kemudian iklim curah hujan, ya curah hujan saudara bisa searching ya, searching atau diisi setelah itu saudara bisa melihat dari tempat yang lain ya suhu udara dan sebagainya. Nah, setelah itu saudara jumlahkan poinnya. Kalau dia nilainya lebih dari 70 berarti dia sangat ramah lingkungan ya.
dari penjumlahan poin tersebut, kalau lebih dari 70 sangat ramah lingkungan. Tapi kalau lebih kecil, misalnya jumlahnya 15, berarti berbahaya terhadap lingkungan. Ya. Ini untuk menentukan ramah atau tidak ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya, untuk menentukan dia itu pertaniannya berkelanjutan atau pertanian konvensional, itu saudara bisa mengisi pada rubrik 2, adik-adik. Pada rubrik 2. Nah, rubrik 2 yang teknis seperti ini ya. Ada yang umum, ada yang teknis, ada yang ekonomi, ada yang sosial politik. Itu nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang terkait ekonomi maupun sosial budaya ya nanti ya. Ya misalnya yang teknis itu ada beberapa hal ini. Nah, poin yang harus saudara isi itu adalah 17 nanti. 17 poin. Nah, dari 17 poin itu yang pertanian berkelanjutannya berapa, yang pertanian konvensional berapa, nanti dibagi 17 kali 100%. Kalau hasilnya lebih dari 60%, dia melakukan aktivitas pertanian berkelanjutan. Tapi kalau lebih kecil dari 40%, dia berarti tidak melakukan aktivitas yang berkelanjutan pertaniannya, alias pertanian konvensional. Ya. Baik, saya kira itu dari aspek lahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik praktikkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2025 ini. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparan materinya. Jadi sudah dijelaskan mengenai pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan, di mana sumber daya lahan itu merupakan suatu ekosistem yang mendukung sistem pertanian, di mana pada lahan pasir pantai di Samas ini permasalahannya dapat ditangani dengan penggunaan musam, terus melakukan melakukan masukan bahan, dapat menggunakan penggunaan lapisan kedap, dapat memberikan amilioran maupun penggunaan sistem lorong. Untuk para praktikan, apabila ada yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand atau chat melalui kolom chat. Hmm, karena belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kan eh, apa pertanian di lahan pesisir ini menggunakan air bawah tanah, Pak. Nah, apabila pertaniannya intensif gitu, apakah penggunaan air ini akan mempengaruhi intrusi air laut atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. oh ya, terima kasih Mbak Nurul ya. Ya. Jadi begini, uh, itu kan cairan dengan cairan ya, cairan dengan cairan. Yang satu oh, rasanya asin, yang satu rasanya tawar, gitu kan? Nah, kalau budidaya untuk pertanian itu kan kita menggunakan air irigasinya kan yang tawar, bukan yang asin ya, bukan yang asin. Kalau pada bagian sebuah tempat yang awalnya itu berupa air tawar, ya, kemudian dipompa ke atas untuk air pengairan pada pengolahan lahan untuk pertanian, itu kan ada ruang atau rongga yang kosong. Rongga yang kosong. Nah, kalau ruang atau rongga yang kosong itu sangat lama ya posisinya karena intensif dipompa ke atas, itu nanti lama-lama akan bisa terdesak oleh air-air yang rasa asin ini tadi. Sehingga intrusi air lautnya bisa masuk ke situ. Sehingga intrusi air laut pada beberapa tempat, kalau misalnya rongga-rongga yang bisa ditempati oleh air asin itu semakin banyak, itu sampai merambah ke eh, wilayah yang jauh dari garis pantai. Ya, prinsipnya sama. Jadi prinsipnya suatu tempat kalau ada tempat yang kosong itu akan ditempati oleh apa bahan yang ada di situ. Misalnya air asin. Air asinnya akan bergerak ke arah situ. Saya kira demikian, Mbak. Makanya eh, penggunaan air ya, penggunaan air
terutama air tawar untuk air irigasi di lahan-lahan pertanian, lahan pasir pantai itu harus seefisien mungkin. Seefisien mungkin supaya apa? Supaya tetap rongga itu ditempati oleh air tawar, tidak ditempati oleh air asin. Gitu. Nah, beberapa tanaman yang bisa menahan itu kan ada mangrove dan lain sebagainya. Sehingga itu adalah beberapa tanaman yang harus kita pertahankan. Ya, kita dengar reklamasi ya, reklamasi lahan dan lain sebagainya itu kadang-kadang kan merusak mangrove, ya, merusak mangrove. Nah, itu sebenarnya dampak negatif yang lain bisa itu tadi terjadi intrusi itu karena yang menahan itu sudah nggak ada, tanamannya sudah nggak ada. Nanti langsung dia bersinggungan dengan bagian-bagian yang terisi oleh air tawar yang sebelumnya, begitu. Demikian, Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Ya, dari praktikan ada yang ingin bertanya terkait aspek lahan. sudah paham, Mbak? Sudah jelas berarti ya. Nah, ini ada yang rasen. Ya. Eh, Mungkin yang resen dulu untuk Saudara Tribayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tribhuweda Pamungkas dari kelompok 2. Izin Ya, bertanya Bapak untuk irigasi di lahan pasir pantai ini kan tadi disebutkan bahwa eh, kondisi lahannya itu retensi airnya itu termasuk rendah gitu dan disebutkan tadi rekomendasi untuk mengatasinya itu ada drip irigasi. Nah, eh, dari yang saya tahu kan drip irigasi ini kan dia cuma kayak bertetes-tetes gitu saja. Nah, ya. apa keuntungan dari drip irrigation ini kok direkomendasikan untuk diterapkan di lahan yang dalam tanda kutip itu retensi airnya rendah gitu. Baik, baik. Terima kasih, Mas Tribayu Yuda. Jadi begini, kalau kita membuat sebuah apa ya penanganan pada lahan pasir pantai ini kan sebenarnya lahan yang berpenyakit ini ya, yang bermasalah. Jadi masalahnya itu banyak. Maka dari sisi efisiensi air itu kan kalau drip irigasi itu bisa dikendalikan kan. Oh itu bagian situ sudah basah sehingga bisa dimatikan misalnya ya untuk pengairannya gitu. Kalau menggunakan irigasi yang menggunakan gembor dulu itu ya, sumur renteng itu gembor itu kan tanaman yang sebenarnya sudah cukup airnya tetap ditambah karena apa? Dia tidak bisa terukur itu ya. Terukur kondisinya masih basah atau sudah kering begitu. Yang pertama. Kemudian kaitan dengan retensi air sama unsur hara yang rendah tadi. Itu harusnya ada kombinasi yang benar ya. Saudara mungkin sudah tahu bahwa ada bahan yang punya kemampuan untuk menyerap air sangat tinggi yang biasa kita sebut dengan bahan organik ya. Bahan organik itu adalah sebuah bahan yang kalau dia bisa menyerap air itu sampai beberapa kali lipat berat badannya sendiri. Makanya budidaya di lahan pasir pantai itu disarankan untuk menambah bahan organik di dalam tanahnya. Jadi kalau tanahnya asli, itu kemampuan atau retensi untuk menyimpan air dan unsur haranya rendah, tapi dengan adanya bahan organik di situ, airnya itu disimpan oleh si organik ini tadi. Jadi harus ada kombinasi, Mas, supaya drip irigasi itu juga sudah lebih efisien di dalam pemberian airnya, disambung dengan kemampuan tanahnya, karena ada bahan organiknya, itu bisa menyimpan lengas atau air lebih lama. Saya kira demikian, Mas. Jadi harus ada kombinasi kalau mau lebih efisien. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Bayu. Selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan. Ya, Melihat dari semakin berkurangnya lahan akibat pertumbuhan penduduk, dimungkinkan untuk melakukan pembukaan lahan marginal menjadi lahan pertanian. Menurut Bapak, apakah pembukaan lahan ini merupakan solusi yang tepat bagi pertanian berkelanjutan? Dan apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lahan marginal ini untuk menghindari resiko kegagalan? oh ya. Jadi begini, eh, ada pepatah ya yang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi ya. Ini lahan-lahan subur itu kan malah
kita lihat perkembangannya sudah banyak dilakukan untuk usaha-usaha selain pertanian ya, konversi lahan. Sehingga sudah semakin kecil jumlahnya, sudah semakin sempit. Maka pilihannya kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan lahan marginal tadi. Ya, memang sejak awal kita tahu ini lahan ini bermasalah, maka kita harus menggunakannya secara arif ya, secara bijaksana. Bagaimana kita menggunakan, tetapi tidak merusaknya. Ya, kaitannya dengan risiko kegagalan. Ya, saya paham ya dari dulu sampai sekarang. Ini kenyataan ini ya. Dari dulu sampai sekarang itu yang namanya ketua kelompok tani yang saya kenal ya, itu ya bapak-bapak itu, misalnya Pak Bandi ya. Pak Bandi itu adalah salah satu pelopor usaha budidaya di lahan pasir pantai. Jadi butuh orang yang militan, tidak mudah memang, tidak mudah untuk mengelola lahan marginal di lahan pasir pantai ini, sehingga kadangkala dibutuhkan pionir-pionir yang merupakan orang-orang yang militan untuk bisa mengelola itu tanpa kenal menyerah ya. Itu kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang kita kan tahu ya, beberapa produksi bawang ya, bawang merah dan sebagainya, produksi yang lain hortikultura itu kan berasal dari lahan pasir pantai ini. Nah, berarti kan dari sisi risiko kegagalan itu kalau kita kelola ini dengan presisi ya, dengan presisi itu saya kira kegagalannya bisa dieliminir ya. Kegagalannya bisa dieliminir kalau petani itu kadangkala secara akademis tidak tahu ya, tetapi secara apa ya, naluri itu kan biasanya dia trial and error ya. Jadi mencoba-mencoba, oh ini yang baik, akhirnya diteruskan begitu ya. Nah, itu kadang-kala menjadi catatan yang nanti menghujam ya di dalam mungkin pikirannya dia, oh kalau bertanam seperti ini, saya nggak mau gagal seperti dulu. Ya memang eh, untuk petani-petani yang mungkin tidak terlalu tahan banting, itu bisa bisa menyerah adik-adik. Tetapi kalau untuk petani-petani yang militan ya tahan banting, itu kegagalan dijadikan sebagai cambuk untuk kesuksesan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, Pada praktikan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai aspek lahan? Oh, ini ada. Pada Saudara Haris, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Haris Tawijaya dari kelompok 15. baik. Sebelumnya izin bertanya Bapak Eko, kan Ya, dari beberapa proses dari kayak pemupukan organik, dari penambahan-penambahan dari lahan tanah pasir ini kan butuh waktu yang cukup lama ya Pak. ya. Jadi eh, untuk berapa lamanya itu apakah cukup lama atau kita dapat bisa mendapatkan hasil yang langsung terbaik apakah itu menunggu waktu yang lama. Terima kasih Pak. Oh, baik. Begini, ya, memang sifat dasarnya kan banyak masalah tadi ya. Sifat dasarnya banyak masalah. Misalnya kemampuan menyimpan air dan unsur air yang rendah dan beberapa sifat fisik yang memang tidak baik. Itu kadangkala butuh sesuatu proses untuk kita membuat menjadi lebih baik. Misalnya begini, eh, pemberian bahan organik ke dalam eh, tanah-tanah pasiran. Tanah pasiran itu kan lepas-lepas ya, lepas-lepas begitu. Kalau lepas-lepas kan kalau kita kasih apa-apa kan mudah hilang ya. Sehingga kita berharap dengan pemberian bahan organik itu nanti kan bahan organik kalau mengalami proses dekomposisi itu nanti kan ada fungsi yang paling tidak di samping ada unsur tertentu ya, itu sebagai agen penyemen. Jadi dia berfungsi sebagai cementing agen begitu ya. Sehingga sesuatu yang pisah-pisah tadi itu bisa menjadi sebuah agregat yang cukup stabil. Sehingga nanti kalau kita kasih air, kita kasih unsur hara, bisa dia bisa bertahan lebih lama di situ.
Nah, ini butuh proses, Mas, memang. Butuh proses, kan bahan organiknya harus mengalami proses dekomposisi dulu. Apalagi kalau bahan organiknya dalam bentuk agak segar ya. Dia mengalami proses dekomposisi dulu, sampai terbentuk asam-asam organik, sampai terbentuk ion-ion atau kation atau anion yang bermuatan, sehingga dia bisa mempunyai kemampuan untuk menghubungkan ya agregat yang satu dengan agregat yang lain, atau partikel yang satu dengan partikel yang lain yang bermuatan, sehingga agregatnya menjadi lebih mantap. Nah, itu memang butuh waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu kadangkala secara alami itu kalau kita lihat proses apa ya, proses inkubasi itu kan membutuhkan bulanan ya. Membutuhkan bulanan supaya inkubasinya bisa berjalan dengan kita kalau melakukan perlakuan, kemudian perlakuan itu butuh inkubasi, itu kan sampai bulanan, kadangkala sampai 3 bulan itu. Nah, untuk mempercepat itu kadangkala kita menggunakan bioaktivator. Jadi misalnya ada bahan organik, supaya bahan organik cepat terdekomposisi, ya kita kasih pasukan ini. Pasukannya bisa dalam bentuk E4, bisa dalam bentuk mungkin yang lain sebagainya, mungkin produksi saudara ya. Nah itu uh, supaya prosesnya lebih cepat sehingga nanti terjadi proses dekomposisi yang lebih singkat begitu, sehingga peran peran yang kita harapkan dari hasil proses dekomposisi itu bisa lebih kita apa ya nikmati lebih cepat. Jadi uh, waktunya itu tergantung sama treatment kita ya, treatment kita. Treatment kita itu apakah ada tambahan atau kita biarkan secara alamiah. Saya kira mungkin demikian, Mas Haris. Ya. Dan ini satu lagi, uh, tanah pasir pantai itu kan gawan bayinya kan pisah-pisah, ya kan? Saudara bisa bayangkan kan? Nah, kalau kita kasih bahan tertentu, ya, kemudian selama berapa tahun saudara tidak kasih lagi, nanti akan kembali seperti sedia kala. Ya, akan kembali seperti sedia kala. Kita itu tidak bisa merubah tekstur. Ya, jadi istilahnya di dalam ilmu tanah itu ada sifat gawan bayi yang dimiliki oleh tanah. Jadi kalau tanah itu sifatnya itu, mau dikasih apapun, itu nanti kalau dia dibiarkan pada jangka waktu tertentu, kembali seperti sedia kala. Ya, kembali seperti sekala. Misalnya anak itu nakal, kemudian sempat baik karena berteman dengan orang baik. Tapi kalau berteman dengan orang nakal lagi, nanti dia akan berubah. Ini sama dengan tanah. Tanah itu kalau treatmentnya itu sudah habis masa aktifnya, itu nanti dia akan kembali seperti sedia kala. Sehingga apa? Sehingga harus ada proses pemberian atau perlakuan yang kontinu untuk mempertahankan sifat tanah menjadi lebih baik daripada sifat tanah aslinya. Saya kira demikian, Mas Haris Sutawijaya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Haris. Eh, karena waktunya sudah habis, Pak. Terima Ya, kasih atas ya, diskusinya. ya. Saya kita lanjutkan ke acara berikutnya, Baik. yaitu Tepuk materi. Pak Eko. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak Eko. Ya.